Mahkamah Agung (MA) menyatakan kecewa dan sangat menyesal atas operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pimpinan dan pegawai Pengadilan Negeri (PN) Depok yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Juru bicara Mahkamah Agung, Profesor Yanto, mengatakan peristiwa tersebut telah mencederai kehormatan lembaga peradilan. Atas peristiwa tersebut, Ketua Mahkamah Agung menyatakan kecewa dan sangat menyesal. Peristiwa yang telah mencederai keluhuran harkat dan martabat hakim. Dan perbuatan tersebut juga telah mencoreng kehormatan dan marwah institusi Mahkamah Agung RI, kata Yanto di Media Center MA, Jakarta, Senin, 9 Februari 2026. Yanto menilai tindakan itu sebagai pelanggaran komitmen lembaga dalam mewujudkan zero toleransi terhadap praktik pelayanan transaksional di pengadilan. Peristiwa tersebut merupakan bentuk pelanggaran komitmen Mahkamah Agung dalam mewujudkan zero toleran atas segala bentuk pelayanan pengadilan. Terlebih dilakukan beberapa saat setelah para hakim menikmati kenaikan tunjangan hakim yang merupakan wujud bentuk dukungan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan independensi hakim. Jelasnya. Lebih lanjut, Yanto menyatakan bahwa pihaknya mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengusut perkara tersebut. Ketua Mahkamah Agung RI mendukung segala bentuk langkah Komisi Pemberantasan Korupsi dalam memproses dan mengungkap dugaan tindak pidana korupsi di Pengadilan Depok dengan tetap menjunjung asas praduga tidak bersalah, ungkapnya. Ia juga menambahkan bahwa OTT tersebut juga dianggap sebagai momentum bersih-bersih internal. Walaupun menyakitkan, namun peristiwa ini membantu mempercepat Mahkamah Agung untuk bersih-bersih terhadap hakim di lingkungan Mahkamah Agung yang masih mau melakukan transaksi kotor, jelasnya. Di sisi lain, Yanto menyebut praktik korupsi oleh hakim sebagai bentuk keserakahan. Sebaliknya, ia menyatakan negara sudah memberikan kesejahteraan yang cukup kepada para hakim. Tidak ada lagi alasan bahwa hakim tidak sejahtera. Negara telah memperhatikan kesejahteraan hakim lebih dari cukup. Untuk itu, integritas hakim akan selalu kita jaga dan akan selalu kita jaga. Perbuatan judicial corruption beberapa hakim merupakan bentuk kekufuran nikmat dan bentuk keserakahan yang tidak boleh ada dalam diri seorang hakim dan aparatur pengadilan di Mahkamah Agung, ungkapnya. Di sisi lain, Yanto menegaskan pihaknya tidak akan ada toleransi terhadap praktik korupsi di lingkungan peradilan. Ketua Mahkamah Agung menyampaikan bahwa tidak ada lagi ruang untuk toleransi dan belas kasih terhadap segala bentuk judicial corruption. Dan pelanggaran atas integritas hakim terlalu mahal untuk negara dan institusi Mahkamah Agung apabila masih melindungi hakim-hakim yang bermain dengan transaksi kotor, tandasnya. Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok, Iwayan Eka Mariarta (Eka) sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa suap. Penetapan ini dilakukan menyusul operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar tim penyidik KPK pada Kamis, 5 Februari 2026. Selain Ketua PN, KPK juga menetapkan Wakil Ketua PN Depok, Bambang Setiawan BBG, serta 3 orang lainnya sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap terkait pengurusan eksekusi sengketa lahan di wilayah Depok. Berdasarkan kecukupan alat bukti, KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan 5 orang tersangka, di antaranya Eka selaku Ketua PN Depok dan BBG selaku Wakil Ketua PN Depok, kata PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 6 Februari 2026, malam. 3 tersangka lainnya adalah Yohansyah Marwanaya, Yeoha, selaku jurusita PN Depok sebagai perantara, serta 2 orang dari pihak pemberi suap yakni Trisnadi Yurisman, Tri, selaku Direktur Utama PT Karabadigdaya, KD, dan Berliana Trikusuma, Ber, selaku Head Corporate Legal PT KD. Asep menjelaskan, kasus ini bermula dari permohonan eksekusi pengosongan lahan seluas 6.500 meter persegi di Kecamatan Tapos, Kota Depok, yang diajukan oleh PT KD, sebuah badan usaha di lingkungan Kementerian Keuangan, Kemenkeu, pada Januari 2025. Meski telah memenangkan gugatan perdata hingga tingkat kasasi, eksekusi lahan tersebut tak kunjung terlaksana hingga Februari 2025. KPK mengungkap bahwa Iwayan Eka Mariarta dan Bambang Setiawan diduga meminta Yohansyah Marwanaya untuk menjadi satu pintu yang menjembatani kebutuhan PT Karabha Digdaya.
YOH diminta melakukan kesepakatan diam-diam terkait permintaan fee sebesar 1 miliar rupiah dari Eka dan BBG kepada pihak PDKD untuk percepatan penanganan eksekusi tersebut. Jelas Asep. Setelah negosiasi antara Yohansyah dan pihak PT Karabha Digdaya, disepakati angka suap turun menjadi 850 juta rupiah. Uang tersebut diduga bersumber dari pencairan cek dengan modus pembayaran info fiktif kepada konsultan PT Karabha Digdaya. Operasi senyap KPK dilakukan saat terjadi penyerahan uang pada Februari 2026. Tersangka berliana Tri Kusuma menemui Yohansyah di sebuah arena golf untuk menyerahkan uang senilai 850 juta rupiah. Tim KPK kemudian mengamankan para pihak dan barang bukti berupa uang tunai dalam tas ransel hitam. Selain kasus suap eksekusi lahan, KPK juga menemukan dugaan gratifikasi lain yang melibatkan Wakil Ketua PN Depok, Bambang Setiawan. Berdasarkan data PPTK, Bambang diduga menerima setoran penukaran falas senilai 2,5 miliar rupiah dari pihak swasta selama periode 2025-2026. KPK langsung melakukan penahanan terhadap kelima tersangka selama 20 hari pertama, terhitung mulai 6 Februari hingga 25 Februari 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Atas perbuatannya, Ketua dan Wakil Ketua PN Depok disangkakan melanggar pasal 605 huruf A dan atau pasal 606 angka 1 U nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP Yungto U Tipikor. Khusus untuk BBG, juga dikenakan pasal 12 BU Tipikor terkait dugaan penerimaan gratifikasi. KPK juga telah menyurati Mahkamah Agung MA terkait penahanan hakim tersebut sesuai ketentuan pasal 101 KUHP 2026. Mantan calon pimpinan KPK periode 2019-2023, Armstrong Sembiring, menilai penangkapan hakim dalam operasi tangkap tangan OTT Komisi Pemberantasan Korupsi KPK sebagai pukulan berat bagi peradilan Indonesia. Menurutnya, peristiwa ini tidak hanya mencoreng institusi, tetapi juga mengguncang kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Peradilan adalah benteng terakhir keadilan. Polisi bisa salah, jaksa bisa keliru, tetapi hakim seharusnya bebas dari godaan. Ketika benteng itu retak, yang runtuh bukan hanya kepercayaan publik, tetapi juga keberanian orang-orang kecil untuk memperjuangkan haknya, kata Armstrong dalam keterangannya, Minggu, 8 Februari 2026. Ia menambahkan, masyarakat yang datang ke pengadilan dengan harapan terakhir kini merasa sangat kecewa dan muak, karena ruang sidang yang seharusnya steril justru terjadi praktik jual beli putusan. Armstrong menekankan bahwa korupsi hakim bukan sekadar masalah oknum semata. Narasi oknum terlalu sering dipakai untuk mengecilkan persoalan yang sesungguhnya sistemik. Integritas hakim memang personal, tetapi ekosistem peradilan, mulai dari rekrutmen, promosi, pengawasan, hingga gaya hidup membentuk ruang yang bisa mempersempit atau melonggarkan peluang korupsi, ujarnya. Dampak praktik korupsi ini, menurut Armstrong, paling dirasakan oleh pencari keadilan. Buruh yang menuntut upah, warga yang mempertahankan tanah, hingga korban yang mencari kepastian hukum menanggung biaya, waktu, dan harapan. Ketika hakim korup, biaya itu berubah menjadi beban ganda, bukan hanya ongkos perkara, tetapi juga ongkos keputusasaan, katanya. Sebagai langkah perbaikan, Armstrong menyarankan beberapa tindakan. Pertama, memperkuat pengawasan internal dan eksternal dengan keterbukaan putusan, audit gaya hidup hakim, serta mekanisme pelaporan yang aman bagi pelapor. Kedua, membenahi rekrutmen dan promosi hakim berbasis rekam jejak integritas, bukan sekadar senioritas. Ketiga, menerapkan sanksi keras dan konsisten, termasuk pemiskinan hasil korupsi dan pemecatan permanen. Keempat, mendorong digitalisasi proses perkara untuk meminimalkan ruang pertemuan gelap. Kelima, memperluas OTT KPK ke berbagai instansi penegak hukum lainnya, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan advokat. Kepercayaan publik tidak bisa diminta. Ia harus dibangun ulang secara perlahan dan konsisten. Setiap hakim yang jujur sesungguhnya menambah retakan kepercayaan itu. Tetapi setiap OTT di pengadilan adalah pengingat pahit bahwa korupsi masih bisa menyusup ke palu hakim. Pencari keadilan akan terus merasa muak dan negara hukum kita tetap pincang, pungkas Armstrong. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, resmi menetapkan Ketua Pengadilan Negeri, PN, Depok, Iwayan Eka Mariarta, Eka,
sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa suap. Penetapan ini dilakukan menyusul operasi tangkap tangan OTT yang digelar tim penyidik KPK pada Kamis 5 Februari 2026. Selain Ketua PN, KPK juga menetapkan Wakil Ketua PN Depok, Bambang Setiawan, BBG, serta 3 orang lainnya sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap terkait pengurusan eksekusi sengketa lahan di wilayah Depok. Berdasarkan kecukupan alat bukti, KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan 5 orang tersangka, di antaranya Eka selaku Ketua PN Depok dan BBG selaku Wakil Ketua PN Depok. Kata PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat 6 Februari 2026, malam. 3 tersangka lainnya adalah Yohansyah Marwanaya, YOH, selaku jurusita PN Depok sebagai perantara, serta 2 orang dari pihak pemberi suap yakni Trisna Diorisman Tri selaku Direktur Utama PT Karba Digdaya, KD, dan Berliana Trikusuma, Ber, selaku Head Corporate Legal PT KD. Asep menjelaskan, kasus ini bermula dari permohonan eksekusi pengosongan lahan seluas 6.500 meter persegi di Kecamatan Tapos, Kota Depok, yang diajukan oleh PT KD, sebuah badan usaha di lingkungan Kementerian Keuangan, Kemenkeu, pada Januari 2025. Meski telah memenangkan gugatan perdata hingga tingkat kasasi, eksekusi lahan tersebut tak kunjung terlaksana hingga Februari 2025. KPK mengungkap bahwa Iwayan Eka Mariarta dan Bambang Setiawan diduga meminta Yohansyah Marwanaya untuk menjadi satu pintu yang menjembatani kebutuhan PT Karabha Digdaya. YOH diminta melakukan kesepakatan diam-diam terkait permintaan fee sebesar 1 miliar rupiah dari Eka dan BBG kepada pihak PT KD untuk percepatan penanganan eksekusi tersebut, jelas Asep. Setelah negosiasi antara Yohansyah dan pihak PT Karabha Digdaya, disepakati angka suap turun menjadi 850 juta rupiah. Uang tersebut diduga bersumber dari pencairan cek dengan modus pembayaran inventory fiktif kepada konsultan PT Karabha Digdaya. Operasi senyap KPK dilakukan saat terjadi penyerahan uang pada Februari 2026. Tersangka Berliana Trikusuma menemui Yohansyah di sebuah arena golf untuk menyerahkan uang senilai 850 juta rupiah. Tim KPK kemudian mengamankan para pihak dan barang bukti berupa uang tunai dalam tas ransel hitam. Selain kasus suap eksekusi lahan, KPK juga menemukan dugaan gratifikasi lain yang melibatkan Wakil Ketua PN Depok, Bambang Setiawan. Berdasarkan data PPTK, Bambang diduga menerima setoran penukaran falas senilai 2,5 miliar rupiah dari pihak swasta selama periode 2025-2026. KPK langsung melakukan penahanan terhadap kelima tersangka selama 20 hari pertama, terhitung mulai 6 Februari hingga 25 Februari 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Atas perbuatannya, Ketua dan Wakil Ketua PN Depok disangkakan melanggar pasal 605 huruf A dan atau pasal 606 angka 1 U nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP Yungto U Tipikor. Khusus untuk BBG juga dikenakan pasal 12 BU Tipikor terkait dugaan penerimaan gratifikasi. KPK juga telah menyurati Mahkamah Agung MA terkait penahanan hakim tersebut sesuai ketentuan pasal 101 KUHP 2026. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.